Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المؤمنين, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, di rumah yang dicintai Allah ini, Allah izinkan kita untuk duduk bersama untuk menyelenggarakan suatu acara yang pahalanya sangat kita harapkan, kebaikannya sangat kita harapkan, menjadi peringan kita dan penguat hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas taufik yang diberikannya, disehatkannya badan kita, diikhlaskannya niat kita, digerakkan hati kita untuk melangkah ke sini. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan balasan yang paling besar dan apresiasi yang paling tinggi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kepada kita untuk datang ke rumahnya, untuk datang ke rumah Allah ini di setiap akhir pekan hari Jumat yang dianggap sebagai hari raya pekanan kaum muslimin, hari besarnya umat Islam, di mana mereka diizinkan untuk memakai yang terbaik, berharum-haruman, membersihkan badan untuk bertemu dengan kaum muslimin, sahabat dan handai tolan di tempat yang terbaik dengan harapan mendapatkan pahala yang terbaik. Ma'asyiral kiram, hari ini tamu-tamu Allah yang mulia, Duyufur Rahman, sedang menuju tempat yang Allah janjikan, tempat yang Allah tinggikan, tempat yang Allah muliakan, yaitu di Arafah. Hari Arafah, tahukah kita apa itu hari Arafah? Hari Arafah adalah salah satu dari bulan-bulan haram yang Allah perintahkan sejak diciptakannya langit dan bumi untuk dimuliakan dan dihormati. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakannya langit dan bumi tercatat dalam kitabullah adalah 12 bulan, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Zulqa'dah
Zulhijjah, Muharram, dan Safar Mudhar, dan Rajab Mudhar. Dan kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Arafah, hari Arafah adalah hari di mana 10 hari Allah bersumpah dengannya. Wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Hiya ayyamu ashri Zulhijjah." Dia adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari Arafah adalah hari yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang diketahui, yaitu bulan-bulan haji. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, yaitu di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Arafah adalah 10 hari, salah satu dari 10 hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal saleh padanya lebih baik dan lebih dicintainya daripada amal-amal saleh yang dilaksanakan pada hari-hari yang lain. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min ashri Zulhijjah. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah, amal saleh yang paling dicintai Allah dari amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seorang laki-laki yang pergi berjihad dengan diri sendiri dan hartanya sendiri. Falam yarji' min dzalika bi syai', dan tak satu pun yang kembali dari keduanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, hari Arafah adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama ini. Datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan, inna lakum yawman inna lakum inda fi kitabikum ayatan law unzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'idan. Sesungguhnya dalam kitab kalian terdapat suatu ayat yang andainya diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, pasti kami akan menjadikannya sebagai salah satu hari raya yang dibesarkan. Umar berkata, wallahi inni la a'lamu aina unzilat wa mata unzilat wa kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat. Demi Allah, sesungguhnya saya tahu kapan diturunkan kepada Nabi, di mana diturunkan kepada Nabi, dan seperti apa Nabi waktu itu ketika diturunkan ayat ini. Ayat ini kaum muslimin diturunkan pada hari Arafah, di saat Nabi sedang wukuf di Arafah, di hari Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini hai Muhammad, aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam yang telah engkau jelaskan sebagai agama bagimu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari Arafah adalah hari yang berpuasa padanya sangat-sangat besar pahalanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam sangat menganjurkannya. Di samping dia terjadi di hari terbaik, dia juga adalah hari di mana berpuasa dalam sehari diharapkan menghapuskan dosa 2 tahun. Inni ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Saya berihtisab, saya berharap
kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa hari Arafah bisa mengampunkan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Allahu akbar. Alangkah kemurahnya Allah, alangkah pengasihnya Allah. Dan puasa satu hari bisa menebus dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang 2 tahun. Siapa di antara kita hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang dengan bekerja sehari bisa memberikan gaji 2 tahun. Allahu akbar. Ma arhamaka ya Rabb. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hari Arafah adalah hari rayanya orang-orang yang sedang haji. Adalah hari besarnya orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Yaum Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu mina idun li ahli al-mawqif. Hari Arafah, kemudian hari Nahar dan hari-hari Tasyrik adalah hari rayanya orang-orang yang berada pada tempat itu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, hari Arafah adalah hari di mana puncak pelaksanaan haji dilakukan. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih, al-hajju Arafah, haji itu adalah pada hari Arafah. Inti pelaksanaan haji adalah hari Arafah. Ma'asyiral kiram, pada hari Arafah adalah sebaik-baik doa. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairud du'ai qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca oleh para nabi sebelumku dan aku ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Baginya pujian dan baginya seluruh kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral kiram sedang jemaah yang dirahmati Allah, hari Arafah adalah hari memproklamirkan tauhid, bahwasanya tauhid adalah inti tertinggi daripada ibadah apapun. Ibadah haji, doa yang terbaik adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Karena Allah berjanji, kaum muslimin, karena Allah berjanji akan mengampuni bagi siapapun yang tetap mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, inni aghfirudz dzunuba wa la ubali. Saya senantiasa mengampuni dosa dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, law balaghat dzunubuka anana as-sama' ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, andainya dosamu sampai ke kaki langit, aku akan tetap mengampuni dan aku tidak peduli. Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Ya anak Adam, seandainya dosamu sepenuh bumi, lalu engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu, aku akan ampuni, berikan ampunan seberat itu pula. Oleh itu kaum muslimin, jadikanlah tauhid sebagai lambang dalam kehidupan kita. Pelajari bagaimana mentauhidkan Allah dari Imamul Muwahhidin, imamnya para ahli tauhid, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan belajar tauhid kecuali kepadanya. Tauhidkanlah Allah dengan apa Dia mentauhidkannya. Ma'asyiral kiram sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral kiram, hari Arafah adalah hari di mana Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan dan memproklamirkan ke dunia bahawa sesungguhnya kita punya prinsip-prinsip yang ideal untuk mengatur sendi-sendi kehidupan umat manusia. Bahwasanya bila ini dilaksanakan dengan baik oleh umat Islam dan diikuti oleh mereka yang di luar Islam, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia, aman, tentram, nyaman, sejahtera. Nabi alaihi salatu wassalam dalam khutbahnya di hari Arafah yang dikenal dengan khutbatul wada, khutbah perpisahan Nabi alaihi salatu wassalam, saat itu beliau mengatakan, "Ya Bilal, ansitun nas." Wahai Bilal, suruh masyarakat yang sedang haji, suruh jemaah untuk diam mendengarkan. Karena sesungguhnya apa yang akan disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah dasar-dasar dan pokok-pokok utama yang tak boleh satu pun kecuali mengetahuinya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Saya berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena tidak akan masuk ke surga kecuali orang yang bertakwa. Mereka yang senantiasa menjunjung tinggi perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah. Yang senantiasa mawas diri dalam kehidupan, bukan tidak pernah membuat kesalahan, tetapi ingat Allah subhanahu wa ta'ala Ghaffar, banyak mengampuni, Tawwab, suka memberikan taubat. Dalam hadis dikatakan, seorang hamba melakukan dosa, lalu dia ingat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah katakan, "Aznaba abdi," hambaku telah berbuat dosa. "Wala alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub," dan dia yakin bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosa. Kemudian Allah SWT mengampuninya. Thumma aznaba, kemudian dia berdosa lagi. Fastaghfara, lalu minta ampun lagi. Allah katakan, "Aznaba abdi wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzunub." Lalu dia minta ampun lagi dan Allah katakan, hambaku berbuat dosa. Lalu dia tahu bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosa, lalu dia minta ampun, lalu Allah ampunkan, dan seterusnya. Maka senantiasalah beristighfar kepada Allah dan senantiasalah berbaik sangka kepada Allah. Kalaulah Allah mengabulkan permintaan orang yang tak beriman kepadanya, kalaulah Allah mengabulkan permintaan orang yang maksiat dan durhaka kepadanya seperti iblis, ketika dia durhaka kepada Allah dan memohon kepadanya untuk disampaikan, untuk diberikan undur sampai akhir masa, Allah kabulkan. Bagaimana dengan hamba-hambanya yang senantiasa beriman? Ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan dugaan hambaku terhadapku. Maka berbaik sangkalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah ampunan kepadanya dalam segala keadaan, karena tidak satu pun kita kecuali berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari tidak kurang dari 70 kali minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Padahal beliau diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan dijamin masuk surga. Karena sesungguhnya istighfar itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, alaikumus sam'u wa ta'ah, hendaklah kalian senantiasa mau mendengar dan taat kepada siapapun yang diberikan amanat untuk memimpin umat, untuk memimpin masyarakat. Karena sesungguhnya di situlah letaknya keamanan, di situ letaknya kepersaudaraan, di situ letaknya persatuan dan kesatuan. Hendaklah kalian senantiasa as-sam'u wa ta'ah. Karena itu, oleh sebab itulah maka para ulama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendahulukan as-sam'u wa ta'ah daripada ijtihad para ulama dalam masalah ijtihad. Sehingga sepakat para ulama bahwasanya bila bertentangan ijtihadul alim
ma'ijtihadil hakim, bila bertemu berselisih antara ijtihad seorang ulama dengan seorang pemerintah atau yang diberi amanat untuk mengurus urusan umat, pemerintah yang telah ditunjuk atau diberikan kekuasaan oleh Allah kepadanya, maka saat itu didahulukan pendapat hakim dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah ijtihad, kecuali masalah yang jelas sekali nasnya min kitabillah dan sunnah Rasulullah SAW, lalu dilanggar atau tidak ditaati oleh yang memerintah. Alaikumussalam wal ta'ah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi meletakkan pondasi-pondasi utama untuk menjaga hubungan antar sesama, yang kalau ini diterapkan amanlah dunia. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram untuk kalian tumpahkan darah, haram untuk kalian rampas harta, haram untuk kalian rendahkan kehormatan sesama kalian. Subhanallah. Allah atur keamanan jiwa, Allah atur keamanan harta, Allah atur kehormatan diri seorang hamba, sebagaimana disebut oleh para ulama dalam ad-daruratul khams, 5 hal utama, darurat yang harus dijaga: ad-din, agama, al-aqlu, akal, al-mal, harta, an-nafs, jiwa, wal-irdu, dan kehormatan. Haramun alaikum, maka jangan sekali-kali memburahkan darah seorang muslim, bahkan darah umat manusia sekalipun, bahkan darah orang kafir tidak boleh sembarang ditumpahkan. Bukankah Islam sudah mengatur bahwa tidak semua yang kafir mesti dimatikan? Allah sendiri membiarkan mereka hidup, memberikan rezeki, tetapi dibagi. Maka orang kafir digolongkan dalam Islam dalam 4 golongan. 3 tidak boleh diganggu dan tidak boleh dizalimi, dan yang 1 karena memerangi maka wajib diperangi. Yang pertama adalah kafir zimmi, mereka yang tinggal di negeri Islam, mengikuti pemerintah Islam dan aturan Islam, maka mereka tidak boleh diganggu apalagi ditumpahkan darahnya. Yang kedua adalah yang meminta suaka ke negeri muslim, lalu diterima permintaan suakanya, bahkan oleh seorang rakyat jelata sekalipun, seperti dalam hadis Ummu Hani radhiyallahu taala anha, sekalipun diberikan suaka oleh orang yang paling rendah martabatnya di dalam masyarakat, maka pemerintah wajib menghormatinya. Dan yang ketiga adalah al-musta'man, al-mu'ahad, yang mereka terlibat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ma'asyiral kiram, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menghalalkan darah Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh karena caci makinya dan provokasinya terhadap Nabi dan keluarganya, terhadap kehormatan Nabi alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Nabi sampai katakan, ya ayuhanna, kepada para sahabatnya, lau ra'aitum Abdullah ibn Sa'ad muta'alliqan bi astaril Ka'bati faqtulu. Andainya kalian temukan dia dalam keadaan bergantung di sekitar Ka'bah, bunuh dia. Padahal di Makkah tidak boleh membunuh, kalau bukan karena pelanggaran yang luar biasa, dan Nabi tak bicara kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lalu datang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu membawa Abdullah bin Sa'ad ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang sudah dihalalkan darahnya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Utsman mengatakan, ya Rasulullah, hadza Abdullah bin Sa'ad fabai'hu, tolong baiat dia ya Rasulullah. Nabi berpaling, tidak mau. Lalu dia datang lagi, ya Rasulullah, sampai 3 kali diulang oleh Utsman untuk berbaiat dengan Abdullah bin Sa'ad. Nabi tidak mau.
Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Akhirnya Nabi menyambut tangannya, dan setelah dia pergi, kenapa tidak ada di antara kalian yang membunuhnya? Bukankah perintah sudah saya sampaikan? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, law awma'ta bi'ainik. Kenapa engkau tidak beri isyarat? Subhanallah, kenapa engkau tidak beri isyarat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li nabiyyin an takuna lahu kha'inatu a'yun. Tak boleh seorang nabi berkhianat. Tak boleh seorang nabi punya kerdipan mata khianat. Subhanallah, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Demikianlah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena kalau dia mengkhianati tamunya, lalu diisyaratkan untuk dibunuh, berarti telah berkhianat. Bagaimana dengan khianat yang nyata pada orang yang sudah dihalalkan darahnya? Bagaimana dengan mereka yang menumpahkan darah yang tidak jelas salahnya? Ma'asyiral kiram, di zaman kita betul-betul di zaman fitnah. Seperti yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam, nanti sebelum datang hari kiamat, yang membunuh tak tahu kenapa dia membunuh, dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh. Bahkan lebih dahsyat lagi akan datang zamannya di mana seorang membunuh tetangganya, membunuh orang tuanya, membunuh saudaranya. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari fitnah. Allahumma jannibnal fitan ma dhahara minha wa batan. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al-ayati wal hikmah. Wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukru lahu haqqa syukrih wa nuthni alaihi al-khaira kullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya muslimuna haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ma'asyiral kiram, kemudian Nabi katakan bahwa sesungguhnya harta kalian haram untuk kalian ambil kecuali dengan izin pemiliknya, dan haram bila digunakan untuk sesuatu yang tidak diridainya. Haram kalau dimakan dan diambil dengan cara yang tidak legal dan tidak halal. Ma'asyiral kiram, kemudian Nabi jelaskan lagi, wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian. Maka bertakwalah orang-orang yang senantiasa mencari-cari aurat kaum muslimin, yang senang mencari-cari kelemahan kaum muslimin. Sesungguhnya janganlah suka mencari-cari kelemahan. Fa inna man tatabba'a auratal muslimin tatabba'a Allahu auratah. Allah akan bukakan aibnya walau kana fi jawfi baitih, sekalipun dia tidak keluar dari rumahnya sama sekali. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Man jarra zuyulan nas, jarra an-nasu zailah." Siapa yang suka tarik-tarik sarung orang, orang akan ramai-ramai menarik sarungnya. Dia sendiri belum tentu membuka aurat seluruhnya, tapi ramai-ramai orang mengeluarkan, orang menarik, maka akan lebih terbuka auratnya. Khususnya aurat dan kehormatan para ulama, para auliaur rahman, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bertakwa dan beramal saleh, para dai, para ustaz, para buya. Maka berhati-hatilah, karena seperti kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah taala, ala i'lamu anna luhumal ulama masmumah. Ingatlah bahwa dagingnya para ulama itu beracun. Siapa yang memakannya dengan menggunjing dan menghibahnya, dia sendiri akan tewas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi katakan haramun ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini, hari Arafah, termasuk bulan haram. Bi syahrikum hadha, di bulan ini, di bulan Zulhijjah, termasuk bulan haram. Wa bi baladikum hadha, di negeri kalian ini, di tanah haram. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara yang utama tadi adalah puasa pada hari Arafah. Dan ketika terjadi pertikaian dan perbedaan, ada yang hari raya besok dan ada yang hari Ahad. Dan karena ibarat makanan sudah kuahnya sudah tumpah,
tidak mudah untuk diralat kembali. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, saling menghormati. Yang kedua, kepada para pemangku kebijakan dan pada pemerintah, para pimpinan, para ulama, untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bahwa biasa yang puasa besok atau yang hari raya besok pagi, dan diantaranya ada yang hari raya Ariyahan berkaitan dengan korban. Biasa bagi yang hari raya besok melihat bahwa korban besok sudah sah, tapi bagi yang hari raya Ariyahan bahwa korban besok belum sah. Oleh sebab itu saran dan permintaan kepada yang raya besok untuk mengundur korbannya sampai hari Ahad, karena yang satu bilang sah tidak sah, ini bermasalah di hari-hari ke depan. Dan bagaimanapun kita memberikan obat penenang, para ustadz, para buya, para kiai harus saling menghormati, tetapi bila haknya merasa tidak dipenuhi, akan ada rasa-rasa tidak senang di antara kita. Maka hindarkan tersebut. Karena hari nahar, karena hari tasyrik, sepakat ulama mengatakan sah korbannya. Tetapi bila dilaksanakan sebelum hari itu, sepakat pula tidak sah korbannya. Dan ketika terjadi ijtihad yang berbeda dalam menentukan hari raya, maka sebagian mengatakan besok, sebagian mengatakan lusa, maka terjadi perbedaan antara sah tidak sahnya korban. Daripada terjadi tarik menarik, terjadi saling bisi berbisi, maka kepada para pengurus untuk berlapang dada, sebagaimana saudara kita sudah berlapang dada untuk saling memahami bahwa kita lebih mendahului, maka berlapang dadalah untuk mengundur sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai hari tasyrik terakhir, karena semuanya lega, semuanya bisa menikmati insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa sedikit saja keluar kita dari sunnah Nabi SAW, terjadi banyak permasalahan, terjadi banyak pertikaian. Kalau dahulu orang berbeda ru'yatul hilal, yang terjadi antara tempat ini dengan Madinah terjadi beda hari raya dan puasa. Tetapi ketika kita keluar dari apa yang diajarkan Nabi SAW, yang terjadi adalah serumah kita berbeda. Ada suami hari raya besok, istri mungkin hari raya lusa. Ketika suami nak bawa tamu, istri merajuk tak siap melayani tamu. Demikian juga apalagi kalau di akhir puasa, ketika salah satu dari suami istri tidak sama hari rayanya, satu sudah raya, satu masih puasa, tentu akan menimbulkan masalah. Oleh sebab itu bukan meremehkan akademisi, bukan meremehkan para pakar, karena sesungguhnya seluruh itu ada keahliannya, tetapi tentulah yang ditunjukkan Nabi SAW jauh lebih tinggi, dan tentu saja ini keputusannya pada para petinggi, bukan kita-kita yang di bawah seperti ini. Ini himbauan disampaikan kepada para petinggi untuk supaya merendahkan diri kepada Allah dan Rasulnya SAW. Benar, masing-masing akan bertahan dengan hujahnya. Bahkan sudah 2 kali diadakan simposium internasional di Maroko untuk menyatukan umat Islam dalam penanggalan yang disebut dengan tanggal global umat Islam. Tetapi untuk ibadah Nabi SAW sudah tentukan, maka sebaiknya untuk tanggal bagus sekali dan kita sangat setuju. Kemudian untuk menyatukan matla, untuk disatukan hilal semuanya, bila dilihat di salah satu negeri Islam, baik di Indonesia atau di Arab Saudi, bahkan atau di Afrika sekalipun, selama malamnya masih sama, itu sangat kita dukung dan sangat kita setujui. Andainya umat Islam bisa berhari raya sama, berpuasa sama, Arafah sama, semuanya sama, tentu akan sangat mudah, apalagi di zaman majunya teknologi hari ini. Tetapi nampaknya untuk sampai saat ini umat Islam sepakat untuk tidak sepakat. Oleh sebab itu ketika itu maka kita kembali ke awal dan ke pangkal jalan seperti bagaimana Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah SWT menerima semua kita, baik yang hari raya besok maupun yang hari Ahad. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan saling memahami saudara demi bersatunya kita umat Islam seluruh negeri, dan khususnya negeri kita, negeri Serambi Mekah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian yang kedua, ada masalah tadi saya lupa, yaitu masalah puasa Arafah. Juga menjadi pertanyaan yang membingungkan hari ini. Ya, karena ada yang puasa hari ini, ada yang puasa besok. Saya katakan bahwasanya ketika Nabi SAW menyampaikan itu,
puasa hari Arafah bisa mengampunkan dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Negeri Islam ada yang tidak terjangkau untuk menyampaikan informasi dalam 10 hari. Berarti otomatis mereka tidak akan mendapat berita dari kota suci. Berarti mereka mesti puasa menurut hilal negeri mereka masing-masing. Dan ini berlanjut sampai ditemukannya satelit. Ilmu komunikasi seperti zaman kita yang serba canggih ini baru bisa dilihat bahwa di sana terlihat, di sini pun dapat kita ketahui dengan cepat. Tapi di masa itu tidak. Sampai sebelum ditemukan, dan itu jumlahnya dan lamanya berabad-abad, tetap umat Islam pasti akan ada bercanggah antara hilal di Makkah dengan hilal di negeri lain. Adapun pendapat yang mengatakan atau hadis mengatakan bahwa manusia ikut yang di Mekah, ini adalah konteksnya mereka yang sampai berita pada waktu itu kepadanya, yaitu mereka yang masih di sekitaran Hijaz dan sebagainya. Adapun mereka yang tinggal waktu itu misalnya di Indonesia, Indonesia sudah masuk Islam di akhir abad kedua atau paruh kedua abad kedua, mereka tetap berpuasa. Hari Arafah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Oleh sebab itu, maka jangan ragu, bagi yang puasa hari ini mudah-mudahan Allah terima, dan jangan lupa banyak berdoa karena doa orang yang puasa diterima. Yang berpuasa besok tetap puasa tanggal 9, karena inilah yang diajarkan juga oleh Nabi SAW. Kenapa disebut dengan Shaumu Arafah? Karena tanda simbol yang paling tinggi pada hari itu amalannya adalah wukuf di Arafah, sehingga Nabi menyebutnya dengan Shaumu Yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Dan memang puasa hari Arafah adalah tanggal 9, dan tanggal 9 di sana bisa saja tanggal 8 di sini, bisa saja di sana tanggal 9, di sini tanggal 8, dan ini sudah berlaku berabad-abad tanpa ada sesuatu yang dipermasalahkan oleh para ulama. Tapi andainya, kita berandai, umat Islam, para ulamanya, pemerintahnya, dengan menanggalkan segala kepentingan sosial dan politik, segala kepentingan ego, baik ego pribadi, ego ormas, ego politik, ego masyarakat, ego negara dan sebagainya. Kalau kita tanggalkan itu semua sepakat untuk membuat tanggal global, yaitu sama tanggal Hijriah seluruh, dan ini yang kita inginkan. Kemudian tetap untuk menentukan masuk awal dan akhirnya suatu ibadah kembali kepada sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan ini tercapai, dan setidaknya kalaupun tidak, semoga Allah SWT berikan kita pemahaman yang benar. Wallahu ta'ala alam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل حجاج بيتك الحرام. اللهم تقبل حجاج بيتك الحرام. اللهم تقبل حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل حجهم مبرورا. اللهم اجعل حجهم مبرورا. اللهم اجعل سعيهم مشكورا. اللهم أعدهم إلينا كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم أعدهم إلينا كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم بارك لهم في سفرهم وإقامتهم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في أقرب وقت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام قبل أن تأتينا آجلنا يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وشيخاتنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومعلمينا ومعلماتنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا بمعاصينا وذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
ya'itukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.